Saya percaya ada beberapa di antara kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya mesti bikin doa puasa gitu ya. Emang sepenting itu kita bikin doa puasa di tengah-tengah di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Saya percaya mungkin ada beberapa di antara kita mungkin juga bertanya-tanya ketika kita diajak, bahkan mungkin ada yang dipaksa oleh PKS, PA, atau mungkin juga pemuridmu gitu ya. Ada yang, ayo ikut doa puasa, walaupun kita mungkin hatinya kayaknya nggak pengen gitu ya, tapi nggak enak hati, lalu kita daftar. Terus kemudian kita berpikir, mumpung online ya nanti kan nggak ketahuan ikut apa enggak ya, buka-buka YouTube lah dan sebagainya. Sudah mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa kita perlu mengadakan doa puasa ini. Saya juga pertama-tama ketika membahas doa puasa ini saya juga dalam hati kayaknya di tengah-tengah kondisi kayak gini nggak usah kali ya doa puasa ya. Udahlah kita komsel aja, kita pemuritan aja yang penting jalan gitu. Saudara, saya sempat berpikir seperti itu dalam hati saya juga. Tapi kemudian saudara Tuhan berbicara kepada saya begini. Dia memberikan saya sebuah analogi. Kalau kita sedang naik mobil pergi ke satu tempat yang mungkin jarang untuk kita kunjungi atau kita belum pernah ke sana. Dan kemudian saudaraku di tengah-tengah jalan kita kesasar gitu, kita kayak bukan kesasar tapi kita kayak nggak pasti apakah ini jalannya bener apa enggak. Apakah habis ini beneran belok kanan apa enggak. Kayaknya seingatnya iya tapi kayaknya kok enggak. Sudah itu kan kondisi yang penuh ketidakpastian. Saya percaya di saat seperti itu kita semua di zaman yang modern ini. Kita akan buka Google Maps atau Waze dan kemudian kita akan mulai mencari arahan dan mencoba mendengar mana jalan yang benar. Maka saudara, saya tahu apa maksud Tuhan. Di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang ini saudara, tidak ada waktu yang paling tepat selain sekarang untuk kita mencari suara Tuhan. Saya tahu kondisinya nggak oke saudara. Teman-teman tim worship datang harus 6:30 pagi hari ini untuk menyiapkan buat hari ini. Teman-teman tim lem sudah beberapa hari jauh sebelumnya mereka menyiapkan semua ini. Kalau kami bisa memilih, kami lebih memilih di Sabtu, hujan, sejuk, nikmat ini. Tidur berselimut dan lelap sampai nanti siang. Kalau kami bisa memilih, kami akan memilih itu saudara. Tapi kami tahu suara Tuhan sangat diperlukan hari-hari ini. Itu sebabnya doa puasa ini tetap dibuat. Karena kita semua perlu mendengar suara Tuhan, saudara. Karena itu apapun kondisi hatimu waktu engkau mendaftar. Bahkan pagi hari ini. Mari saudara buka hatimu, izinkan 2 hari ini engkau ikuti semuanya. Apa yang sudah kita planning, apa yang sudah kita siapkan. Sudah ikuti semuanya. Karena saya tahu Tuhan sedang bekerja. Tadi pagi jam 2:30 pagi Tuhan bangunkan saya, saudara. Saya tahu bangun pagi saya ini bukan seperti biasanya. Saya cukup sering kebangun pagi tapi kadang-kadang karena kondisi badan gak oke, kadang karena asam lambung naik. Tapi 2:30 pagi hari ini saya tahu bukan karena itu semua. Tiba-tiba saya terbangun dan saya gak bisa tidur lagi. Ada sebuah perasaan yang saya susah jelaskan ini apa saudara. Lalu kemudian saya mengambil sikap untuk berdoa. Saya tahu Tuhan ingin bicara sesuatu. Jarang banget saudara saya kayak gini. Kalau Kak Silvi katanya seminggu bisa 4-5 kali. Kak Silvi sering dibangunkan Tuhan di subuh-subuh. Kalau saya agak susah saudara bangun subuh-subuh. Jadi kalau bukan Tuhan yang membangunkan kayaknya saya agak susah. Lalu saya memutuskan untuk berdoa. Saya tanya Tuhan apa yang Kau ingin sampaikan kepada saya. Lalu kemudian Tuhan seperti mengingatkan kepada saya dan saya pikir saya perlu menyampaikan kepada saudara semua pagi hari ini begini. Kondisi yang kita alami hari-hari ini, kondisi yang penuh ketidakpastian yang sedang terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Sudah beberapa orang message saya kemudian dia bilang, wah kita masuk resesi nih bulan Oktober. Sudah diumumkan secara resmi pemerintah Indonesia masuk ke dalam kondisi resesi. Kalau kemarin di grup worship ada yang kirim kirim berita mau ada tsunami di Pulau Jawa. Sudah saya sampai iseng nanya di grup itu. Kayaknya Tuhan mau datang. Lu orang pengen gak sih Tuhan cepet-cepet datang? Sudah ada banyak berita yang menakutkan, mengkhawatirkan kita.
Dan Tuhan menyampaikan pada pagi subuh tadi, dia bilang gini, kondisi yang penuh ketidakpastian ini belum akan berakhir dalam waktu cepat. Masih akan ada beberapa sekian waktu yang akan masih berlangsung. Belum akan berakhir dalam waktu cepat. Tapi kemudian dia memberikan saya satu ayat di 2 Timotius 1 ayat 7. Saya tahu tim Lem belum menyiapkan ayat ini karena memang saya tidak masukkan ayat ini karena seharusnya saya nggak khotbah ini. Tapi tadi pagi saya mendapatkan 2 Timotius 1 ayat 7. Saya ingin bacakan buat saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Dalam bahasa aslinya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh yang membuat kita jadi pengecut. Bukan roh yang membuat kita lihat apa-apa kita langsung parno, kita langsung takut. Tuhan tidak memberikan kita roh yang seperti itu. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, dalam bahasa aslinya dunamis. Melainkan roh yang membangkitkan dunamis. Saudara, dunamis adalah asal kata yang dipakai yang kemudian berubah menjadi dinamit. Tuhan memberikan kepada kita roh yang memberikan dorongan yang kuat sehingga kita punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Bukan roh yang menghentikan kita karena kita takut. Kemudian roh yang membangkitkan agape. Di situ kata aslinya agape. Di akhir zaman, saudara, ketika physical distancing terjadi, agape akan semakin dingin. Itu sudah dinubuatkan. Kasih dengan sesama rekan-rekan kita akan menjadi dingin. Dan kemudian yang terakhir, ketertiban itu ternyata sophronismos. Artinya begini, clear of mind or self-control. Jadi saudara, Tuhan memberikan kepada kita roh yang membuat kita tuh gak takut, tapi kita akan berpikir jernih. Dan kita akan bisa mengendalikan diri kita, sehingga kita tetap bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita, sehingga kita tetap punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Ini yang Tuhan janjikan, saudara. Makanya Tuhan tidak menjanjikan, saya tadi melihat cuplikan dari doa puasa tahun lalu, kalimat yang sama yang saya ucapkan, akan saya ucapkan sekali lagi, ternyata masih relevan buat tahun ini. Bahwa Tuhan tidak berjanji jalan yang kita lewati itu akan enak. Tetapi dia berjanji, dia ada di sana, dia akan menolong kita, dia akan memberikan kekuatan, dia akan memberikan kasih, dia akan memberikan self-control buat kita, clear of mind. Kita akan berpikir jernih, saudara. Kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Kita akan mengerti bisnis kita akan dibawa kemana. Itu sebabnya pagi hari ini engkau butuh suara Tuhan, saudara. Engkau butuh hadirannya. Engkau gak bisa jalanin semua ini dengan sendirian dan pakai pengalamanmu sendiri. Pebisnis, orang-orang semua hari-hari ini sudah berkata seperti berjalan di tengah kabut. Saya nggak tahu 5 meter lagi ini ada apa. Sudah di saat seperti itu, engkau butuh cahaya, engkau butuh terang. Di masa yang penuh kekelaman seperti ini, saudara, mungkin kau konflik di rumah tanggamu, engkau pusing, engkau stres. Bahkan sekarang istilahnya udah banyak, ada depresi, ada overthinking, ada insecure, ada disorder ini, disorder itu. Semua lagi ngetrend, saudara. Besok saya diminta menyampaikan satu sesi webinar tentang mental health, saudara. Yang daftar ratusan. Jadi antara sedih atau senang, saudara. Senang karena yang dengerin saya banyak. Sedih karena rupanya semuanya mental health-nya bermasalah. Sudah di tengah masa kekelaman seperti ini, engkau butuh cahaya, saudara. Dan itu hanya ada di hadirat Tuhan. Maka kalau ditanya, apakah ini waktu yang tepat untuk kita doa puasa? Tidak ada waktu yang lebih tepat untuk melakukan doa puasa. Selain sekarang di tengah masa yang penuh kekelaman ini, saudara. Dan kalau engkau masih berkata, tahun depan aja, 2 tahun lagi aja, kita tunggu kondisinya jadi lebih baik. Saudara, apakah engkau yakin kondisinya akan jadi lebih baik? Saya gak nakut-nakutin loh, saudara. Tapi saudara pernah berpikir gak di kepalamu? Bagaimana kalau ternyata vaksin-vaksin itu gagal semua dan dalam 5 tahun ke depan kita masih akan seperti ini terus. Dan kau menunggu tahun depan, mungkin tahun depannya lagi. Tahun depan, mungkin tahun depannya lagi. Tahun depan, mungkin tahun depannya lagi. Dan hidupmu sudah ada di dalam kekelaman. Tidak ada waktu yang lebih tepat untuk kita datang kepada Tuhan. No matter what your condition right now. Saya gak peduli saudara lagi temenin anak sekolah online ngerjain prakarya. Itu prakarya istilah saya zaman SD. Saudara lagi nemenin anak memasak, bikin sesuatu. Saudara lagi sambil nyuci piring. Saudara sambil sakit. Engkau nonton ini, badanmu gak oke, engkau di atas kasurmu. Tidak ada waktu yang lebih tepat untuk kita mendengar suara Tuhan. Selain sekarang, saudara.
Itu sebabnya saya sempat mengirim broadcast kepada tim worship dalam grup WhatsApp saya. Saya bilang kalau bisa ikut sesi-sesinya. Belum daftar nggak apa-apa, ikut. Sebisa mungkin dengerin. Saya tahu Tuhan lagi mau bicara sesuatu. Saya lanjutkan sedikit saudara. Wahyu 22 ayat 11. Ini ayat yang saya dapat waktu kita PSBB pertama di bulan Maret. Wahyu 22 ayat 11. Which is ini udah pasal terakhir dari kitab terakhir dan ayat-ayat yang menjelang terakhir. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, waktu PSBB pertama kali dimulai, Roh Kudus langsung bicara kepada saya. Waktu itu saya kumpulkan anak-anak yang saya muridkan, kami doa setiap malam. Lalu ayat ini kuat sekali disampaikan berulang-ulang. Tuhan bilang begini, di hari-hari ini orang yang gak cinta Tuhan akan makin gak cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan akan makin cinta Tuhan. Kenapa saudara? Kalau dulu saja di masa normal, saudara, ibadah dibuka, pintu gereja terbuka lebar, komsel tiap minggu rutin, pemuritan dikejar, dicari, diajak makan dan sebagainya. Dengan cara seperti itu saja, kita gak bangun kehidupan doa kita. Kita gak mau datang komsel, kita gak mau dimuritin. Sekarang engkau punya banyak alasan masuk akal untuk tidak melakukan semua itu. Engkau akan bilang begini, aku udah ibadah kok ya, nonton YouTube ya 5 menit 10 menit kan udah ibadah, absen, yang penting ada di live chat. Shalom, weh muncul dia, udah habis itu left keluar. Nggak ada yang tahu saudara. Kalau engkau tidak pernah membangun dasar kekristenanmu selama ini, saudara dengar khotbah KID minggu lalu, saya merinding saudara dengerin KID khotbah minggu lalu. Karena dia seperti memprolog apa yang saya mau sampaikan hari ini saudara. Diguncangkan semua hari ini, kalau engkau membangunnya tidak dengan dasar yang teguh, hari ini akan bubar semua saudara. Engkau akan punya alasan untuk gak dimuridkan karena bilang, aduh kita gak bisa ketemu ya, pakai WhatsApp dong ngobrol. Oh aku bukan orang WhatsApp, aku orang live langsung ketemu. Padahal dulu diajak ketemu juga gak mau. Sekarang ngomongnya orang live ya, WhatsApp gak bisa ya. Ya udahlah kalau gitu kita ketemu, oh jangan. Ya aku sangat menjaga sekali. Tapi kalau sama klub sepeda, kalau sama klub yang lain, nongkrong rame-rame bisa. Saudara, engkau akan punya banyak alasan. Nah alasan yang paling saya sering dengar adalah gini. Saya gak bisa nyembah Tuhan nih kalau online nih. Ya kayak nonton video cover. Ya nontonin teman-teman, saudara mereka di depan sini sudah menyembah Tuhan ya, kita kayak nonton video cover gitu ya saudara. Dan kita bilang nggak dapet, saudara bukan nggak dapet, engkau memang nggak pernah membangun dari dulu. Saudara gini loh, kalau kita tuh terbiasa di rumah setiap hari, lagi kerja sambil dengerin lagu worship, saya setiap hari saudara nyetel lagu worship, kadang-kadang kalau pas ada yang atmosfernya tiba-tiba zep kayak menangkap saya gitu ya, saya bisa kerja sambil berbahasa roh, nyembah saudara. Saya kalau pergi perjalanan jauh ke Bandung misalkan, kami dengar lagu worship di mobil. Kadang-kadang kami sambil menyembah Tuhan. Kak Kengkeng sempat cerita kemarin, dia sambil makan lalu hidupin YouTube-nya. Ada satu lagu yang menghampiri dia. Dia makan sambil menyembah Tuhan saudara. 30 menit katanya dia menyembah Tuhan. Saudara penyembahan. Yohanes 4 ayat 22 sampai 24 dibilang, akan tiba waktunya engkau tidak menyembah di gunung itu, di rumah ibadat ini, di tempat ini, di tempat ini. Akan ada waktunya. Dan sekarang waktunya, karena Allah adalah roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh saudara. Kalau engkau gak pernah bangun rohmu untuk menyembah Tuhan dalam segala keadaan, itu sebabnya keadaan sekarang, engkau akan bilang begini, gak dapet komsel, aduh gak dapet suara gitarnya kayak suara elektro rusak, treng. Waduh, fals lagi, delay lagi apa. Nggak dapet. Saudara, it's not about the situation, it's about your heart. Tanya pemain musik tuh paling susah nyembah Tuhan. Kenapa? Karena mereka terbiasa dengan nada. Jadi kalau ada orang mainin nada yang beda dikit, mereka kadang-kadang akan langsung, lu kok dibawa ke sini sih nadanya gitu. Tim worship itu kadang-kadang kalau ada yang melayani di depan fales gitu ya. Mereka lagi dalam hadirat Tuhan tiba-tiba fales nih gitu. Saudara.
Susah sebenarnya bagi mereka. Mereka terbiasa sense of musicnya untuk harus melibatkan keadaan. Tapi saudara, saya cukup salut dengan teman-teman tim worship di tempat kita. Karena mereka kadang-kadang tahu ini fales, tahu ini salah masuk, kok nggak masuk-masuk yang nyanyi. Harusnya udah masuk, nggak masuk-masuk. Kok pemain keyboardnya salah pencet nada, kok drumnya kok tiba-tiba salah ketukan. Harusnya nggak gitu. Tapi mereka tetap menyembah Tuhan. Karena it's not about the condition, it's about our heart, saudara. Matius 16, habis ini saya akan selesai, saya nggak panjang-panjang saudara. Matius 16 ayat 11. Sorry kebalik, Matius 11 ayat 16. Matius 11 ayat 16. Dengan apa akan kuumpamakan, ini Yesus yang ngomong. Dia lihat orang Farisi pada waktu itu. Dengan apa akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka seperti anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu gak berkabung. Yohanes datang, dia gak makan dan gak minum. Mereka berkata, dia kerasukan setan. Lalu Yesus anak manusia datang, dia makan dan minum. Mereka berkata, lihat, dasar tukang makan, pelahap dan peminum. Sahabat pemungut cukai dan sebagainya. Apa maksud Yesus? Maksud Yesus waktu dia ngomong gini tuh dia nanya sama kita semua, dia gini, mau lu apa sih? Waktu dulu gereja offline dibuka, lu bilang gak datang karena jauh, macet, capek. Sekarang dibikin online, lu gak ikut juga. Jadi lu maunya apa? Dulu waktu worship masih bersama-sama di tempat ini, semuanya bisa full, semuanya luar biasa. Kita cuman sekarang dibikin online. Kita bilang nggak dapet, pengennya langsung datang aja. Mau lu apa sih? Makanya ini bukan tentang keadaan, ini tentang hati kita, saudara. Kalau hatimu memang rindu Tuhan, saudara, saya sering dengar kesaksian Om Kris kan sering kalau khotbah kan ceritanya soal yang jemaat di Cina itu. Saya pernah ketemu satu orang umur 73 tahun, saudara. Dia misionaris ke Cina. Lalu dia cerita, dia bilang begini. Dia dibawa ke satu tempat yang terasing dan setiap 1 kilometer itu ada panitia yang berjaga-jaga. Kalau ada orang yang mau menyergap, maka mereka saling memberitahu dengan tanda itu tiap 1 kilometer. Mereka punya caranya. Saudara. Lalu ketika sampai masuk di tempat di mana mereka benar-benar beribadah, saudara, itu adalah kandang babi rupanya. Kandang babi dan orang sekitar 20-an orang mulai datang bawa kursi. Kalau saudara tahu, kalau orang Jawa bilang dingkle itu kursi kecil yang kalau kita pergi ke TK mereka dikasih kursi-kursi kecil tapi bukan yang ada sandarannya ya, yang buat orang cuci baju biasanya. Nah orang Jawa bilang dingkle. Saudara, mereka 20 orang sudah berkumpul di situ sambil bawa kursi kecil mereka masing-masing dan mereka mulai duduk. Saudara, mereka menyanyi nggak kayak kita hingar-bingar, saudara, pakai full band. Enggak, mereka nggak ada alat musik sama sekali. Dan mereka menyanyi setengah berbisik, saudara. Tapi dikatakan hadirat Tuhan. Orang ini bilang, saya jarang merasakan hadirat Tuhan. Sekuat hadirat Tuhan di kandang babi itu. Saudara, apa perlu Tuhan membuat kita sampai seperti itu? Untuk membuat kita menyadari, it's about our heart. Kalau hatimu rindu Tuhan, di masa seperti ini, apapun yang bisa dipakai, kalau adanya cuman Zoom, kalau adanya cuman WA, kalau adanya cuman bahkan cuman telepon Telkom biasa, aku akan pakai itu gimana caranya untuk ketemu Tuhan, untuk bisa menguatkan saudara seimanku, untuk bisa komsel. Tapi kalau hatimu memang sudah gak rindu, kami mau ganti tiap minggu live streaming, datengin stand up komedian, datengin artis, datengin apa, bikin drama, bikin apa. Kalau hatimu memang gak rindu, engkau akan selalu menemukan alasan untuk berkata, saya gak dapetin Tuhan, saya gak ngerasain apa-apa. Saudara, it's not about the condition, it's about your heart. Itu sebabnya pagi hari ini sesi saya cuma satu aja, saudara. Mau gak membuka hati kita dan bertanya sama hati kita, kita ini sungguh-sungguh cinta dia gak sih?
Kita ini masuk golongan yang biarlah yang kudus akan semakin kudus. Yang benar akan semakin melakukan kebenaran. Karena mereka yang cemar akan semakin cemar. Nggak apa-apa, biarin aja saudara. Tapi saudara yang kudus, saudara yang benar, hatimu nggak akan tahan untuk terus mencari kebenaran di saat-saat seperti ini. Maka saya tutup dengan ayat tema kita sudah 2 tahun berturut-turut, Daniel 11, saudara. Daniel 11 ayat 31 sampai 32, which is kita terus membaca ayat ini selama 2 tahun berturut-turut. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Tempat kudus itu apa sih, saudara? Bukan ruangan gereja yang saya ada di sini, bukan. Tempat kudus itu siapa? Tubuhmu, saudara ya. Dengerin deh khotbah KD minggu lalu. Tubuhmu, tempat kudus, akan dinajiskan hari-hari ini. Dengan cara bagaimana? Menghapuskan korban sehari-hari. Saudara, apa korban sehari-hari? Dengerin lagi khotbah KD minggu lalu, saudara. Wih, puji Tuhan udah diprolog sama KD. Saudara, hari-hari ini tubuhmu akan dinajiskan dengan cara bagaimana? Dihapus ibadahmu. Engkau gak lagi doa, engkau gak lagi menyembah Tuhan, engkau gak lagi terkonek dengan tubuh Kristus, engkau gak antusias lagi dengan hal-hal yang rohani. Dihapus, saudara, dan ditegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuk, gak dipaksa, saudara, dibujuk pelan-pelan, pakai berita-berita yang menakutkan, pakai kata-kata tetangga, teman-teman di sekitar bilang, lu doa udah berapa lama, ada efeknya enggak? Kok tetap bangkrut juga habis doa? Dibujuk supaya engkau meninggalkan Tuhan dan berhenti melakukan korban sehari-hari. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak, saudara. Karena engkau seperti perempuan yang bijak. Darwin pernah khotbah beberapa waktu lalu. Perempuan yang bijak. Kondisi apapun tetap simpen minyak, connect dengan Roh Kudus terus. Wanita-wanita yang bodoh berpikir begini, setahun lagi juga kelar, nanti aja connect sama Yesus tahun depan. Tunggu sebentar lagi ya, tunggu. Nggak bisa baca situasi, saudara, mereka bodoh. Maka tiba-tiba ketika Tuhan datang nanti, dijumpai mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka gak punya minyak, saudara. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudara, ini waktunya engkau menjadi kuat. Ini bukan waktu yang tepat untuk engkau berkata, aku teler Tuhan, aku gimana Tuhan. Itu sebabnya engkau perlu mencari Tuhan. Saya bilang doa puasa kali ini adalah doa puasa di waktu yang tepat, saudara. Saat pemerintah mengumumkan resesi, doa puasa gitu ya saudara ya. Musim hujan datang, segala sesuatu penuh ketidakpastian. Berita vaksin katanya ada yang mau ditolak WHO dan sebagainya. Saudara, banyak berita yang mengerikan. Waktu yang tepat untuk mencari Tuhan pagi hari ini.